Sama ya. Oke. Nah, sebelum mulai ada yang mau saya sampaikan ke Bapak. Si Raja versi 2019 kan masih dicampur nih Pak dengan si Raja versi 2020. Jadi yang dipakai kan si Raja versi 2020. Cirinya si Raja versi 2020 itu dashboardnya Pak. Dashboardnya hitam dan pink. Dan di posisi kanan atas ada tulisan Vestonic. Yang ada tulisan Vestonic ini 2020 Pak. Tempat saya si Raja 2020 Pak, kedip-kedip Pak tulisnya Pak. Oh, yang sebelah kanannya kedap-kedipnya 2020 ya Pak ya? Iya, punya saya begitu. Dashboardnya berarti hitam sama oranye ya? Dashboardnya hitam sama oranye, betul yang sebelah kirinya ya. Iya. Itu kalau hitam sama oranye itu si Raja 2019 Pak. Nah, Bapak klik aja yang klip-klipnya tuh yang 2020. Oh, saya klik ini ya. Oke. Nanti akan pindah ke si Raja 2020. Belum pindah, Pak. Oke. Sudah masuk Pak ke dashboard 2020? Lagi loading Pak ini. Oke. Ini wifi ya? Wah, yang sing coba ini ban. Lambat ini Pak internet saya nampaknya. Gitu. Kok lambat ya? Koneksinya lagi lambat ya Pak ya? Iya. Saya sharing apa dulu ini. Spot. Udah Pak, udah. Udah ya? Udah. Oke. Di sini yang saya mau jelasin ke Bapak, kalau Bapak udah masuk di si Raja 2020, posisinya kan untuk si Raja ini kan domainnya di pihak penghasil, Pak. Bapak tetap isi, tapi kerjaan Bapak nggak terlalu banyak sih, Pak. Kerjaan paling banyak di pihak penghasil. Pertama, saya jelaskan. Untuk pengangkutan limbah B3 itu, manifestnya akan otomatis tercetak apabila pihak penghasil sudah buat logbook limbah keluar, Pak. Logbook limbah keluar ada di data limbah B3. Lewat sistem juga ya, Pak? Iya. Di data limbah B3, limbah keluar atau dikelola. Jadi keluar atau dikelola, oke. Iya. Jadi pihak penghasil yang buat logbook limbah keluarnya, Pak. Pada saat pihak penghasil sudah bikin logbook limbah keluar, penghasil. Otomatis Vestonic akan jadi status draft. Seperti itu, Pak. Logbook limbah keluar, penghasil bisa input apabila mereka sudah input logbook harian di masuk atau dihasilkan. Oke. Suara saya jelas, Pak? Saya koneksinya unstable barusan. Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Terus
Satu lagi, mereka harus ada data kontrak kerjasama dengan endpoint atau penerima limbah di sistem. Oke. Sama mereka harus input data izin pengangkutan pengangkutnya. Jadi saya ambil contoh, kalau Bapak kerjasama dengan Socimas, ngangkut limbah fly ash dari Socimas, pihak Socimas bisa buat Vestronic setelah dia bikin logbook limbah keluar. Pihak Socimas bisa bikin Oh, logbook gini keluar. Pak. Tadi kan pihak transporter minta email saya, Pak. Itu maksudnya email Vestronic saya, Pak, yang mungkin maksudnya ya. Email untuk apa tuh Pak transporternya? Kalau misalkan kita mau kontrak kerja sama di sistem ini, caranya gimana, Pak? Lewat pertemanan kayak seperti kemarin atau dia harus Enggak sih Pak, gimana bukan ya, Pak? pertemanan. Jadi ini kan domainnya lebih banyak di pihak penghasil. Jadi Bapak sebagai penerima limbah di kontrak kerjasamanya harus punya nih data semua customer Bapak di kontrak kerjasama. Nah, penghasil hanya perlu punya kontrak kerjasama dengan endpoint. Contoh kalau misalnya SCI nih punya penghasilnya ada ratusan, berarti kontrak kerjasama di SCI ada ratusan nih Pak datanya. Tapi kalau Socimas, saya ambil langsung contoh ya. Socimas endpoint-nya ada 3, berarti dia harus punya 3 kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama aja bukan dengan pengangkut ya Pak, tapi dengan endpoint. Jadi penghasil dengan penerima. Dengan penghasil dengan penerima ya, baik. Jadi domainnya pengangkut kecil banget Pak di sini. Seperti itu. Domainnya pengangkut hanya di Vestronic dan di data pengangkutan. Jadi logbook limbah keluar si pihak penghasil harus punya izin yang bisa bikin kontrak kerja sama kontrak kerjasama kan MOU antara penghasil dengan endpoint Pak, penerima limbah. Jadi MOU antara di penghasil sama sistemnya pengangkut cara supaya bisa kerjasama gimana? Di-upload gitu, di-upload. Saya kasih lihat sebentar ya Pak di kontrak. Jadi yang di-input itu di kontrak itu, sorry ini profil sebentar. Itu soft filenya MOU penghasil sama penerima. Ini kayaknya koneksi saya kurang bagus. Saya sambil bicara ya Pak ya. Terus surat pernyataan tidak bermasalah lingkungan milik penerima limbah sama izinnya. Tapi izin itu setahu saya otomatis muncul Pak nantinya. Gitu ya. Saya mohon izin keluar dari akun Bapak ya Pak. Saya buka punya Bintang Mas aja ya. Baik, baik. Nah, sebentar Pak. Ini soalnya nggak respon punya saya. Sama Pak, punya saya juga tadi. Nggak respon ya? Iya. Oke. Tadi saya ulang lagi. Jadi kontrak itu yang diinput lampirannya. Kok di simple Pak ini? Karena kan Bintang Mas punya akun simpel Pak. Nanti Bapak juga akan saya ajukan akun simpelnya Pak, permohonannya. Sistem pelaporan online Pak. Bapak kan punya kewajiban pelaporan per 6 bulan. Baik. Nah, jadi berarti simpel ini untuk pemanfaat ya Pak ya? Simpel ini khusus perusahaan pemanfaat, pengolah, pengumpul. Jadi perusahaan yang punya izin dari LH, yang punya kewajiban pelaporan ke LH, mereka wajib punya akun simpel. Seperti itu. Baik. Kenapa saya nggak simpel? Saya ajuin si Raja dulu, biar Bapak bisa kerja dulu sih Pak di situ. Karena si Raja kan lebih cepat di simpel. Baik. Nanti kalau Bapak udah punya simpel, Bapak loginnya lewat simpel, udah nggak lewat si Raja lagi Pak. Berarti kita nggak usah isi logbook yang untuk kita print lapor secara hard copy itu nggak perlu lagi ya Pak ya? Paling ke LH kabupaten dan LH provinsi sih Pak.
Masih ya? Balik ke wewenang masing-masing daerah sih. Saya ambil contoh Gitu. Bintang Mas Serang, dia kan domainnya kan wilayahnya Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Pelaporan ke LH Pusat udah nggak perlu hard copy, tapi untuk ke LH Kabupaten Serang dan Provinsi Banten masih perlu hard copy. Jadi wewenangnya masing-masing daerah sih, Pak. Saya ambil contoh lagi Bintang Mas Makassar, LH Kota Makassar mereka udah nggak lagi hard copy, mereka punya satu sistem online, Pak. Jadi balik ke masing-masing daerah sih, Pak. Baik. Gitu sih. Saya lanjut ya, Pak ya. Ini saya kasih lihat dulu tampilan data kontraknya. Kelihatan jelas ya, Pak ya? Ini masih belum tampil semua. Iya. Jadi kalau Bapak sebagai penerima, berarti kan Bapak harus input data kontrak si pihak penghasil. Begitu juga penerima input data kontrak penghasil. Karena kan berarti saya harus input data penghasil ya, Pak ya? Iya. Di si rajanya ya, Pak ya, berarti ya? Iya, di si rajanya. Jadi ini saya yang udah diisi aja dulu ya, Pak ya. Saya klik tabel data. Ini contohnya nih, Bintang Mas punya beberapa data kontrak dengan pihak penghasil. Tapi penghasil hanya perlu punya data kontrak dengan penerima yang sudah kerjasama dengan mereka, Pak. Nah, data kontrak kerjasama ini yang paling banyak punya data pasti penerima, Pak. Karena kan customer-nya pasti banyak. Baik. Nah, jadi masing-masing input data sih, Pak. Jadi yang tadi saya bilang, ini kan kalau penghasil kan input nama Sentra Cipta Inovasi, Pak. Halo, Pak Iwan? Iya, halo. Nah, suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke. Terus untuk izin, ini yang saya bilang nanti otomatis muncul. Saya contoh ya, Pak ya. Jadi kurang bagus juga nih Pak di saya jaringannya. Jadi ini posisinya berarti Pak Saipul sebagai penerima ini, Pak. Saya bisa sebagai penerima, bisa sebagai penghasil, sama kayak SCI, Pak. Oke. Karena posisinya Bapak ini satu akun, Pak, untuk penerima penghasil. Baik. Kok belum muncul ya, Pak ya? Ini jaringannya, Pak. Biasanya muncul ya, Pak ya itu ya? Biasanya muncul. Jadi kalau mau tahu perusahaan yang sudah punya akun Siraja dikontrak, Pak. Jadi kalau di kontrak Bapak ketik nama perusahaannya, muncul berarti dia udah punya akun Siraja. Harusnya punya saya muncul ya, kok belum muncul di sini ya? Muncul, Pak, harusnya. Saya udah pernah coba sih, Pak, muncul nama Bapak. Cuman ini karena jaringan sepertinya, Pak. Ini juga nggak muncul. Kalau di hari jam kerja Bapak sibuk banget nggak, Pak? Pak Iwan? Tes.